Halo pemirsa, hadir bersama saya Sally Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Langsung saja pemirsa, upaya tim kampanye Presiden Joe Biden menjangkau calon pemilih muda menuai kontroversi karena akhirnya menggunakan aplikasi ponsel yang justru dilarang di ponsel dinas pemerintahan federal. Langkah tim ses Biden ini dinilai tak konsisten dengan kebijakan pemerintahnya sendiri soal TikTok. Chiefs or Niners? Two great quarterbacks, hard to decide. But if I didn't... Dalam 2 hari pertama sejak diluncurkan bersamaan dengan puncak pertandingan football Super Bowl, akun kampanye Pilpres Joe Biden mendapatkan 90.000 follower baru. Media sosial milik Tiongkok ini menjadi sumber berita bagi sekitar sepertiga warga AS di bawah usia 30 tahun, menurut survei Pew Research. Sehingga analis tak terkejut kampanye Biden meluas ke TikTok. If you look at polling, there's been dramatic decreases in youth support for Biden compared to Trump. So this is, I think, one of their stronger tools to reach that group. Pada saat yang sama, pemerintahan Biden tahun lalu melarang penggunaan TikTok di ponsel dinas pegawai pemerintah federal karena kekhawatiran soal pengintaian dan penyalahgunaan data oleh Tiongkok. Again, I cannot speak, nor will I speak for the campaign. I can't do that or their decisions. Nothing's changed about the national security concerns from the NSC's perspective about the use of TikTok on government devices. That policy is still in place. I can only tell you that it's not allowed on government devices. That policy remains the case, and I just can't speak for the campaign or their decision. Senator Partai Republik Josh Hawley lewat X, media sosial yang sebelumnya bernama Twitter, mengkritik Biden karena bergabung dengan apa yang disebutnya sebagai aplikasi mata-mata Tiongkok. Menurut kantor berita Reuters, 18 anggota Kongres dari Partai Republik telah meminta akun tim ses Biden di TikTok ini ditutup saja. Dan keberatan terhadap keberadaan kampanye Pilpres Joe Biden di TikTok ini tak hanya disuarakan oleh oposisi, tapi juga oleh rekan separtai Presiden Biden dari Partai Demokrat. Di antaranya Kepala Komite Intelijen Senat, Mark Warner. I think that we still need to find a way to follow INRIA, which is prohibited TikTok. So I'm a little worried about a mixed message. Pemerintah Tiongkok telah berkali-kali membantah tudingan mata-mata. Sementara pimpinan TikTok juga beberapa kali nyatakan perusahaannya tak terkait dengan Partai Komunis Tiongkok dan perusahaan ini terus memperketat pengamanan data. Pada saat yang sama, pengguna TikTok umumnya tak terlalu peduli dengan kontroversi soal privasi, menurut analis. I've had a student say this almost verbatim. There are over 1 billion users of TikTok. Why would they care about my data? What do I have that's at risk? And in the aggregate, the answer is there's quite a bit of risk. Menurut tim ses Biden, akun di TikTok ini terpisah dari penelaahan yang sedang dilakukan oleh Komite Investasi Asing di AS yang sedang menimbang larangan TikTok secara nasional. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Mantan Presiden Donald Trump menghadiri sidang kasus penipuan penggelembungan asetnya di kota New York. Kasus ini menambah deretan dakwaan yang dijalani Trump di tengah kampanye sebagai bakal calon presiden untuk Partai Republik. Mantan Presiden Donald Trump hadiri hari kedua sidang kasus perdata terkait penipuan penggelembungan nilai asetnya. Trump dituduh mengapresiasi terlalu tinggi propertinya yang ia gunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang. The banks got back their money. Again, there was never a default. There was never a problem. Everything was perfect. There was no crime. Seperti kasus lain yang menimpa dirinya, Trump juga menilai dakwaan kali ini bermotif politik. Jaksa penuntut mendakwa Trump atas tuduhan penipuan dengan menaikkan estimasi asetnya hingga $2,2 miliar. The law is both powerful and fragile. No matter how much money you think you may have, no one is above the law. Trump dituntut denda maksimal $250 juta dan larangan 5 tahun bagi Trump dan putra-putranya untuk menjalankan bisnis di New York. Sedikitnya 8 properti Trump di New York, New Jersey, dan Florida diduga masuk dalam kasus penggelembungan ini. Dengan menaikkan apresiasi asetnya, Trump diduga berhasil meraup pinjaman hingga $100 juta Amerika Serikat. Sidang ini mengikuti dakwaan hakim yang sebelumnya telah menyatakan Trump bersama putranya bersalah atas penipuan dengan memasukkan dokumen tak benar.
Sidang berfokus pada hukuman yang akan dijatuhkan pada Trump. This is a bench trial, which means the judge is going to decide both liability and damages in the case. There's no jury. And the reason that's important is the judge has already ruled that Trump and his organization submitted false financial statements and records. Pengamat hukum lain melihat sidang akan pengaruhi citra Trump. His presence in New York as a tycoon, as a fixture in New York social and political scene is arguably coming to an end. Diperkirakan sidang kasus ini akan berjalan hingga Desember mendatang. Trump juga dihadapkan pada sejumlah kasus perdata dan pidana lain yang berlangsung selagi kampanye bakal calon presiden Partai Republik untuk pemilu 2024. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, pemerintah Joe Biden menegaskan dukungan terhadap Ukraina meski menghadapi kendala secara domestik dan kekhawatiran keretakan dengan sekutu-sekutu di Eropa. Komitmen ini berkali-kali dipertegas meski NATO sendiri tengah mulai kehabisan cadangan amunisi yang banyak telah dikirim ke medan tempur. Beberapa ribu peluru artileri setiap harinya ditembakkan pasukan Ukraina melawan pasukan Rusia. Sebagian besar diantaranya dipasok oleh negara-negara barat. Tapi dengan tak juga berakhirnya perang, ada kekhawatiran stok peluru negara-negara NATO mulai menipis. We started to give away from half full or lower warehouses in Europe, and therefore the bottom of the barrel is now visible. And we need the industry to ramp up production in a much higher tempo, and we need large volumes. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berencana mendongkrak produksi persenjataan guna meningkatkan cadangan domestik dan juga mempersenjatai Ukraina. Tapi analis menilai perlu waktu untuk memulihkan cadangan amunisi negara-negara NATO. I mean, it takes on average between 2 and 4 years to set up a new production line for high-intensity military equipment that you need in Ukraine. Same thing goes for munitions. We're talking about hundreds, potentially thousands of people who need to have very, very niche skill sets to be employed in this undertaking. Pentagon memperkirakan hanya tersisa sekitar 1,6 miliar dolar yang disetujui Kongres untuk meningkatkan cadangan amunisi domestik. Bantuan tambahan bagi Ukraina menjadi isu panas di Washington DC dengan berlanjutnya kemelut di kepemimpinan Kongres AS dengan telah dicopotnya Kevin McCarthy sebagai Ketua DPR AS. Sayap konservatif Partai Republik yang menggulirkan mosi untuk mencopot McCarthy cenderung anti bantuan ke negara lain dan ingin memprioritaskan pada berbagai kebutuhan domestik. Pengamat menilai kemelut ini bisa memukul semangat tempur Ukraina dan justru menyemangati Rusia. You know, the Russians, they read our news as well. They know what's happening. They see the writing on the wall, and they're very hopeful that this continued chaos stays in the United States and that there isn't any funding for Ukraine. Ada kekhawatiran gejolak di Kongres AS lalu pemilu di negara-negara Eropa menggoyahkan dukungan Barat bagi Ukraina. This is going to be a long war. We should maybe prepare now for another year of this fighting. And we should do the things that we can do to ensure that the next time the Ukrainians launch an offensive, they're going to be even better prepared than they were now. Survei baru oleh Chicago Council for Global Affairs menemukan bahwa mayoritas warga AS mendukung tambahan bantuan militer bagi Ukraina, meski angkanya turun dibandingkan pertengahan tahun sebelumnya dan bervariasi berdasarkan afiliasi partai politik. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Amerika Serikat kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dengan dalih bisa mengganggu proses pembebasan sandera. Lalu apa langkah selanjutnya bagi DKPBB setelah Majelis Umum hampir bulat serukan gencatan senjata pada Desember? /173, please raise their hand. Dewan Keamanan PBB Selasa pagi waktu New York membahas rancangan resolusi usulan Aljazair yang serukan gencatan senjata humaniter di jalur Gaza. 13 votes in favor, 1 vote against, 1 abstention. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council.
Amerika Serikat adalah yang menolak, sementara Inggris kali ini abstain. Veto oleh Amerika Serikat disesalkan perwakilan Palestina. It is absolutely reckless and dangerous against shielding Israel even as it commits the most shocking crimes while exposing millions of innocent Palestinian civilians to its wrath and more untold horrors. It is not Israel that should be protected by the veto. It is Palestinian children, women and men who must be protected by this council acting now. Ini adalah draft resolusi ketiga terkait perang Israel-Hamas yang telah diveto Amerika Serikat sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dubes Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyebut draft resolusi yang diajukan oleh Al Jazair ini dibawa ke PBB secara tergesa-gesa. AS juga menyebut bahwa draft ini tidak mempertimbangkan faktor kekhawatiran Amerika Serikat dan Israel soal pembebasan sandera yang tengah dalam proses negosiasi. Amerika Serikat pun mengusulkan rancangan resolusi baru. Demanding an immediate, unconditional ceasefire without an agreement requiring Hamas to release the hostages will not bring about a durable peace. Instead, it could extend the fighting between Hamas and Israel. Draft AS yang dikonsultasikan dengan Mesir dan Qatar menyerukan gencatan senjata selama 6 pekan. Hanya bila perjanjian pembebasan sandera telah dicapai antara Israel dan Hamas. This is the first time that the US has proposed a text which really does include some fairly strong implicit criticism of Israel's campaign in Gaza and the situation in the West Bank. And I think that the Biden administration may be sending a subtle sign that it will continue to protect Israel at the UN, but its patience is not limitless. Pada Desember, Majelis Umum PBB hampir bulat mendukung seruan gencatan senjata. Meski resolusi Majelis Umum bersifat tidak mengikat, tapi dukungan mayoritas anggota PBB ini mencerminkan opini mayoritas negara di dunia yang inginkan gencatan senjata. Dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana, Patsy Widakuswara, dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, rencana pembangunan tambang tembaga di tanah sakral suku asli Western Apache di Arizona, Amerika Serikat digugat ke pengadilan. Penduduk suku asli yang mempertahankan hak beragama mereka meminta proyek itu dihentikan. Selama beberapa generasi, lahan di hutan nasional Tonto di Arizona Tengah yang dikenal sebagai Oak Flat ini telah menjadi tempat upacara keagamaan suku Western Apache dan tempat tanaman obat. Ketika pemerintah AS menjual lahan ini kepada perusahaan tambang global Rio Tinto untuk tambang tembaga, organisasi Apache Stronghold menuntut penghentiannya. What we have here is a place of where our people, once occupied way back. And it has the essence of what is holy. Perjanjian tahun 1852 memberikan hak kepada suku Apache atas Oak Flat. Dalam gugatan hukum terhadap Resolution Copper, suku Apache berargumen hak beragama mereka telah dilanggar. Swallowing a sacred site, destroying it forever, and stopping Native Americans from engaging in core religious practices, that violates their religious freedom. Rio Tinto mengatakan bahwa Resolution Copper akan menciptakan lapangan kerja dan memicu pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Arizona. Pernyataan perusahaan mengatakan konsultasi dengan suku-suku asli Amerika dan masyarakat setempat telah menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap proyek tersebut, termasuk investasi yang diharapkan dalam warisan budaya, pendidikan, pengembangan ekonomi, mitigasi lingkungan, dan proyek rekreasi. Tambang yang diusulkan berada di dekat kota Superior, di mana wali kotanya mengatakan bahwa proyek Resolution Copper antara Rio Tinto dan mitra pertambangannya, BHP Group, merupakan investasi yang baik. Whether it's been supporting our local nonprofit Rebuild Superior to make sure that our food bank has what they need, but with our marketing programs, with infrastructure and parks, public safety, Resolution has contributed greatly to helping us make significant advancements with those projects. Pengadilan Banding AS sedang mempertimbangkan argumen suku Apache bahwa proyek tersebut akan menghalangi penduduk asli Amerika untuk menjalankan hak beragama mereka. Sementara itu, pemerintahan Joe Biden telah menunda pengembangan proyek pertambangan sambil menunggu keluarnya pernyataan dampak lingkungan atau AMDAL.
Sebuah studi yang dirilis oleh National Institute of Health pada tahun 2017 mencatat setidaknya 160.000 bekas tambang berada di bagian barat Amerika Serikat. Ini merupakan wilayah di mana mayoritas suku asli Amerika tinggal. Dan tambang-tambang ini menyebabkan masalah kesehatan lintas generasi terhadap suku-suku asli di sekitarnya, utamanya karena pencemaran logam. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kesepakatan yang menghindarkan sementara ancaman shutdown alias penutupan operasional pemerintah federal dicapai berkat kompromi lintas partai. Tapi justru karena itu Ketua DPR Kevin McCarthy hadapi tuntutan mundur dari sebagian rekan separtainya. The bill is passed. Anggaran jangka pendek yang disetujui Kongres pada Sabtu ditandatangani oleh Presiden Joe Biden dan mendanai operasional pemerintah federal hingga pertengahan November. Tapi Presiden Biden mendesak wakil rakyat lebih cepat mengesahkan anggaran dan tak lagi sepotong-sepotong. The brinkmanship has to end, and there shouldn't be another crisis. There's no excuse for another crisis. Consequently, I strongly urge my Republican friends in Congress not to wait. Don't waste time as you did all summer. Pass a year-long budget agreement. Honor the deal we made a few months ago. Dengan demikian, AS menghindari government shutdown atau penutupan operasi badan pemerintah federal yang terakhir terjadi pada pergantian 2018 ke 2019. Dengan demikian, sekitar 2 juta pegawai sipil federal di seluruh AS bisa bernafas lega setidaknya selama 45 hari. Banyak di antara mereka juga mengalami shutdown sebelumnya yang akhirnya berlangsung 35 hari dan menjadi shutdown terlama sepanjang sejarah AS. Tapi pengesahan anggaran 45 hari ini justru memunculkan gejolak baru di Kongres. Sayap konservatif Partai Republik menyatakan ingin mencopot Ketua DPR Kevin McCarthy juga dari Partai Republik karena ia mau berkompromi dengan Partai Demokrat. In January, to get the speakership, Kevin had to agree to certain guardrails on spending. America's lawmakers take one up or down vote on the funding of the entire government. That is crazy. That is the reason we're $33 trillion in debt. We want to move to single subject spending bills. He made that commitment. He broke it. Kepada program Face the Nation di CBS, Kevin McCarthy mengaku tidak gentar. So be it, bring it on, let's get over with it, and let's start governing. If he's upset because he tried to push us in a shutdown, and I made sure government didn't shut down, then let's have that fight. Apapun yang terjadi secara internal di Partai Republik, analis menilai kompromi lintas partai tetap diperlukan. There is bipartisan compromise to support additional funding for Ukraine, to support our troops, and ensure that our border security is well funded. And so I think that we're going to see, action on those particular priorities in the coming weeks. Kebuntuan di Kongres belakangan bakal menjadi sorotan di berbagai negara menurut analis. I think longer term we do need to focus more on a structural reform to institutions and find ways of having more political parties in Congress that would help us reach more consensus in the legislative body, as opposed to just having back and forth between these two very polarized parties. Selain memicu instabilitas politik, analis khawatir kebuntuan di Kongres juga memukul posisi ekonomi AS termasuk di antara lembaga pemeringkat kredit internasional. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, perjuangan Nigeria untuk swasembada gandum terhambat oleh mundurnya Rusia dari kesepakatan pengiriman gandum Ukraina lewat Laut Hitam. Gandum kini langka di Nigeria karena permintaan melebihi pasokan. Namun sebagian optimis karena proyeksi menunjukkan produksi akan meningkat tahun depan. Petani Nigeria Shito Mohammed menanam jagung, sorghum, beras, dan gandum di lahan seluas lebih dari 17.000 hektar. Ia kemudian mendirikan pabrik tepung untuk memproses biji-bijian yang dihasilkannya. Namun saat ini gandum yang adalah bahan penting bagi pabriknya sangat sulit diperoleh. Wheat is a diamond, not even gold, because you can see what wheat, political turmoil that wheat is causing in the world. It's becoming difficult because the demand is higher than the supply. Pemerintah Nigeria mengatakan negara ini adalah konsumen gandum terbesar kedua di Afrika Sub-Sahara setelah Ethiopia. Namun hanya kurang dari 10% gandum yang ditanam secara lokal.
Tahun 2015, pemerintah Nigeria meluncurkan program untuk membantu para petani menanam lebih banyak beras dan gandum. Namun menurut pakar, adanya ketidakpastian, perubahan iklim dan tidak konsistennya kebijakan menghambat kemajuan program ini. There was inconsistency in the government policies, particularly in agriculture. Our policy has never been consistent. Dengan dua produsen gandum terbesar di dunia, Rusia dan Ukraina kini berperang, harga gandum di Nigeria meroket. Juli lalu, Rusia keluar dari kesepakatan yang dicapai setahun lalu untuk mengizinkan pengiriman gandum Ukraina lewat Laut Hitam dan menyalahkan hal ini akibat adanya sanksi perdagangan barat. Namun setelahnya, Rusia mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Afrika dan menjanjikan gandum gratis ke Afrika untuk mengurangi dampak penarikan diri dari kesepakatan tersebut. We feel that Russia might do politics with those grains, and it is possible that we get a piece of that action, and we will be better off for it. Because as far as we are concerned, we need it. We eat a lot of wheat in this country. Pada bulan Juli, Presiden Bola Tinubu mengumumkan darurat ketahanan pangan dan memerintahkan peredaran stok pupuk, benih, dan biji-bijian untuk meringankan tekanan pasar. Ia juga mengumumkan bantuan sebesar $132 juta untuk produksi 250.000 hektar padi, jagung, gandum, dan singkong selama musim tanam berikutnya. Namun menurut Ola Banji, Nigeria sangat perlu meningkatkan penerapan mekanisasi pertanian. Farming can no longer be manual. It can never work for food security. Departemen Pertanian Amerika memprediksi produksi gandum di Nigeria akan meningkat 42% pada tahun depan. Dan jika hal itu tercapai, maka ini menjadi kabar baik bagi para petani dan pengusaha pertanian di negara itu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.